Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini sudah terkonfirmasi akan mulai bergerak tren dan ternyata pengendalinya masih rutin akumulasi pada saat harganya di harga bawah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend dan ternyata di bulan Juli ini BlackRock sudah mulai take profit pada saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Teguh Pendirian BlackRock CS di Saham JPFA. Jadi firma investasi terbesar di dunia yaitu BlackRock beserta sejumlah raksasa lain melanjutkan aksi melepas saham JPFA. Meski sentimen positif mewarnai prospek industri untuk sisa tahun ini. Jadi JPFA secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend. Tapi jika kita lihat dari data kepemilikan saham di Bloomberg Terminal sampai hari Jumat tanggal 12 Juli, BlackRock sudah sejak Maret tahun 2024 merogoh kepemilikan JPFA dari kantongnya. Sepanjang Juli berjalan saja, BlackRock telah melepas 374.395 lembar saham JPFA. Dan jika dari sejak awal tahun, BlackRock di JPFA telah berkurang 6,83 juta lembar saham. Selain BlackRock, masih ada WisdomTree yang juga melepas saham JPFA selama 6 bulan berturut-turut sejak Februari. Tapi secara teknikal bisa kita perhatikan JPFA saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi walaupun investor besar terus distribusi, secara teknikal apabila kita lihat masih uptrend, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Pada perdagangan hari Jumat bisa kita lihat JPFA memang melemah 0,31% ke 1615. Tapi penurunan ini menurut saya masih sangat wajar. Saham uptrend pun pasti ada candle merahnya. Apalagi untuk JPFA sebelumnya sempat terkoreksi mengetes 1300, bisa kita lihat masih bisa bertahan. 100 terus melanjutkan kenaikan ke sekitar 1600-an. Jadi apabila ada 1-2 candle merah selama belum ada tanda-tanda patah tren, menurut saya JPFA masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin 0,30% ini terpantau malah ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat netnya ini masih net buy. Dan selama 2 minggu 3 minggu terakhir bisa kita lihat ini secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun dari pemberitaan BlackRock masih terus keluar. Jadi untuk saat ini JPFA apabila teman-teman mau trail stop, menurut saya bisa jadikan 1500 atau zona sekitar 1480 sampai 1500 untuk trail stopnya. Apabila JPFA minggu depan masih terkoreksi tapi masih kuat berada di atas zona ini, menurut saya JPFA masih sangat layak untuk di hold. Dan karena masih terus ada akumulasi dan secara teknikal juga masih uptrend, saya lihat JPFA masih on track untuk menuju target terdekat itu sekitar 1680 sampai 1700. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, walaupun masih bisa buy on breakout di sekitar 1600, tapi paling aman saya tunggu terkoreksi dulu. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat JPFA juga sempat terkoreksi setelah naik lumayan tinggi. Secara terkoreksi bisa kita lihat lanjut naik, itu akan lebih aman apabila kita buy on support atau buy on weakness daripada paksakan untuk entry di harga atas. Dan sekarang kita lihat CPIN. CPIN sebelumnya pergerakannya tidak seoke JPFA, tapi saat ini bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini juga mulai bangkit mengikuti JPFA. Dan saat ini bisa kita lihat CPIN mencoba untuk melewati zona 5.500 sampai 5.600. Jadi untuk CPIN saat ini 5.300 yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham CPIN sudah berhasil terlewati. Sehingga 5.300 akan berubah menjadi support untuk CPIN, dan di bawahnya juga bisa kita lihat masih ada support EMA50 yang saat ini sekitar 5.150 dan support EMA150 yang saat ini ada sekitar 5.125. Dan secara pergerakan juga CPIN saat ini mulai bergerak tren. Padahal sebelumnya memang bisa kita lihat sempat terkoreksi dan turun bawah garis EMA50 150. Dan untuk CPIN jika kita perhatikan di broker summary, asing hari Jumat kemarin terpantau melakukan distribusi, tapi 1 minggu terakhir jika kita perhatikan asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan dari data broker summary pun pada kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi CPIN saya lihat masih ada potensi kembali naik minggu depan untuk mengetes 5.600. Menarik untuk dipantau apabila berhasil break, maka CPIN berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 5.800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham CPIN, jika kita lihat sebelumnya memang merupakan resisten lumayan kuat untuk CPIN. Apabila berhasil tembus
teman-teman mau coba mau breakout ini masih bisa, tapi jadikan 5.800 sampai 6.000 untuk target take profit jangka pendeknya. Dan jika terpantau ternyata minggu depan Cepin gagal melewati zona ini, tunggu kembali di sekitar support 5.300 apabila teman-teman ingin coba entry. Tapi untuk teman-teman sudah dapat di skala 5.000 ke bawah, Musa bisa jadikan 5.300 untuk trail stop. Apabila Cepin terkoreksi tapi masih kuat berada di atas target harga ini, teman-teman masih mau hold, Musa masih oke. Selanjutnya saham Mind juga jika kita perhatikan masih bergerak sangat uptrend saat ini. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan JPFA, tapi Mind jika saya perhatikan pergerakannya lebih liar. Jadi apabila teman-teman pengen entry saham Mind harus lebih disiplin. Dan jika kita lihat saat ini juga kenaikan sudah lumayan tinggi. Tapi pergerakannya atau candlenya hampir mirip dengan JPFA. EMA50 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi hampir mirip dengan JPFA. Dan jika kita perhatikan untuk Mind, pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, tapi bisa kita lihat di broker summary ini malah ada distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya terus masuk akumulasi saham Mind. Jadi Mind, walaupun pada perdagangan hari Jumat kemarin candle tidak bergerak oke, saat ini mencoba untuk break 750 dan ternyata ada distribusi, tapi secara teknikal juga menurut saya masih bisa di hold. Untuk Mind apabila teman-teman mau jadikan harga 720 untuk trailing stop menurut saya masih oke, atau jadikan 680 sampai 700 untuk trailing stop. Selama Mind tidak turun bawah 680, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih oke. Tapi ingat, candle hari Jumat tidak begitu bagus dan ternyata masih ada distribusi, plus saat ini 750 masih berupa resisten untuk saham Mind. Jadi apabila minggu depan terkoreksi, menurut saya itu juga masih koreksi wajar. Jadi apabila mau entry saham Mind, ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar 680 sampai 700 untuk buy on support atau buy on weakness. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.